Zhao Xin, magangmu cantik ya. Dan dia bersihkan kamar mandi. Ada salah? Sini, adik, administrasi kita bisa jadi sangat tidak memadai. Cuma kerja di permukaan aja. Sana. Halo, siapa ini? Halo, aku Song Nuan. Aku magang dari JM. Boleh tanya, Zhang Sheng ada? Tuan Zhang tidak tinggal di sini. Lalu, CEO Jin yang Rue ada? Maaf, dia belum pulang. Kapan pulangnya? Aku juga tidak tahu. Terima kasih. Sama-sama. Boleh tahu cari siapa? Halo, aku mau ketemu CEO Jin. Kamu siapa? Cari dia kenapa? Aku Song Nuan, magang di JM. Aku disuruh cari Zhang Sheng balik ke kantor. Aku ibunya. Dia bolos kerja hari ini? Tante, halo. Zhang Sheng nggak ke kantor. Aku juga udah cek apartemennya. Nggak ada. Jadi aku coba ke sini, siapa tahu. Ayo, ikut aku. Tangkap ini. Keren. Kamu nggak kuat. Kenapa kalian berdua bareng? Apa sih? Kamu bawa ibuku ke sini? Bukan, perusahaan yang suruh. Mbak Song, duduk sini. Xiao Zai, Tante Jin. kamu kesini cuma main game sama dia. Bukan. Kita lagi bahas bisnis. Itu, aku lagi ngobrol sama Zhang Sheng. Soal mau mulai usaha. Zhang Sheng hebat, visinya besar. Kita lagi mikirin. Gak usah mikir, pulang aja bilang ke bapakmu. Cepat-cepat bayar utangnya ke aku. Tante, silakan lanjutin ngobrol. Aku duluan ya. Bu, kasih muka dong di depan teman. Kasih muka? Waktu kamu lakuin itu, ingat muka ibumu nggak? Apa yang aku lakuin? Nggak kerja, bohong lagi ke ibu. Song Nuan datang dari kantor untuk mencarimu, tapi kamu sembunyi di rumah dan nggak mau ketemu dia. Aku bilang, Zhang Sheng, kamu. Sekarang kamu tipe yang paling khas dari 3 kelompok ini. Nggak punya moral, nggak punya kemampuan, nggak takut hukum. Bisa nggak jangan bahas ini di depan orang lain? Kamu memang hebat. Ngebanding atasan, pakai alat pemadam api semprot rekan kerja. Pulang kerja tanpa alasan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang nggak berani kamu lakukan? Song Nuan, aku bilang, kamu seharian nggak ada kerjaan apa-apa ya? Selain ngawasin aku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu ikut campur urusan keluarga kami? Kamu galak-galak buat apa sih? Aku masih ada di sini, kamu udah berani kayak gini. Terus di jam kamu bakal lebih berani lagi dong? Kamu mengurung aku di perusahaan JM. Ini kan buat ngawasin aku terus-terusan? Kamu mengurung diri di rumah. Bukannya ini buat main-main aja? Itu karena kamu mengurung aku di kantor. Kamu, aku, Tante, jangan marah. Jangan marah. Jangan angkat. Pembicaraan ini sama ibuku adalah urusan keluarga kami. Kamu. bukan giliranmu buat nyuruh-nyuruh orang. Song Nuan, kasih tahu tante, setiap hari di kantor. Kerjaan apa yang kamu lakukan? Aku
Aku cuma beliin mie buat ketua tim kami. Apa? Ketua timmu memang hebat ya. Dia harusnya kasih kamu kerjaan yang layak. Anak muda sekarang memang suka memberontak. Dalam manajemen, selain harus tegas, menurutku juga harus kreatif. Betul, aku dengar ada yang bilang, perusahaanmu minta kamu hafal beberapa peraturan. Bahkan teriak-teriak sambil gerak-gerak. Iya. Masa iya setiap perusahaan kayak gini? Kamu gak belajar dengan baik? Ajarin ke ibuku. Bu, aku gak bohong. Ibu lihat aja, nanti ibu tahu kenapa aku gak mau kerja. Oke, aku ajarin. Tante, aku bakal demonstrasikan dulu versi perusahaannya buat Tante. Versi perusahaannya itu. Hormati atasan. Patuhi peraturan perusahaan. Jangan pacaran. Jangan telak. Jangan buru-buru pulang. Jangan pura-pura formal. Aku akan kerja keras, aku akan berjuang. Aku mau sukses. 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 Tante, sekarang saya akan mendemonstrasikan versi Zhang Sheng. Biar saya lihat. Hormati atasan. Patuhi peraturan perusahaan. Jangan terlambat datang. Jangan cepat pulang. Jangan pacaran. Saya akan bekerja keras, saya akan berjuang. Saya akan berusaha, saya akan bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Sukses. 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 Satu. Satu hati hanya untuk keluarga. Dua. Dua kakak tidak perlu kerja keras. Tiga. Tiga kali kecepatan untuk kerja keras. Kerja keras. Sujud pertama kepada orang tua atas cinta mereka, cinta orang tua lebih dalam dari lautan. Sujud kedua kepada klien yang berkunjung. Mengandalkan Anda untuk menghidupi keluarga saya. Sujud ketiga kepada grup JM. Membukakan pintu rezeki untuk saya. Pintu rezeki. Lihat itu. Gila. Sangat bodoh. Orang yang berbudaya, orang yang berpendidikan, orang intelek, orang waras setelah melihat perilaku seperti ini. Siapa yang bisa percaya pada pendidikan bisnis mereka? Ibu, kamu percaya pada mereka? Saya bisa. Mengapa saya tidak bisa? Saya bisa. Song Nuan, ajar Tante. Lihat saja, lihat apakah saya mampu atau tidak. Tante, saya akan menjaga versi perusahaan. Benar, versi perusahaan sudah cukup. Baiklah, ayo. Itu, hormati yang lebih tua, hormati yang lebih tua. Patuhi peraturan perusahaan, patuhi peraturan perusahaan. Tidak boleh pacaran, tidak boleh pacaran. Tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Tidak boleh cepat pulang, tidak boleh cepat pulang. Tidak boleh pura-pura formal, tidak boleh pura-pura formal. Saya ingin bekerja keras, saya ingin bekerja keras. Saya ingin berjuang, saya ingin berjuang. Saya ingin sukses, saya ingin sukses. Sukses, 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 sukses. Tante, gerakanmu benar-benar hebat. Benarkah? Meski gerakannya agak konyol, efek keseluruhannya tidak buruk. Pertama, meningkatkan semangatmu, meningkatkan morale, dan juga melatih tubuhmu. Saya bilang, Zhang Sheng, Song Nuan bisa melakukannya. Magang bisa melakukannya, ibumu bisa melakukannya. Mengapa kamu tidak bisa? Song Nuan, duduk. Aku ngobrol sama Song Nuan di perjalanan ke sini. Dia dari keluarga sederhana. Dia tahu gimana caranya kerja keras. Dan gak gampang nyerah kalau ada tantangan. Menurutku, bukan karena kamu besar di lingkungan keluarga kita yang bikin kamu kehilangan nilai-nilai itu, kan? Setidaknya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu emang mau kayak gini terus, berarti aku udah gagal sebagai ibu. Halo? Bukannya video conference sama Amerika itu besok? Oke, aku balik ke kantor sekarang. Baik, dah. Aku harus pergi urus sesuatu. Song Nuan, jangan pergi.
tinggal di sini aja, jagain dia. Tulis surat jaminan. Nyatain kamu bakal kerja besok, dan gak bakal kabur lagi. Aku jamin bakal urusin. Halo? Huaing? Ini Yanru. Anakku bikin ribut buat kamu setelah dia ke PT JM. Makasih udah kasih dia kesempatan ini. Kenapa kamu jadi formal banget sama aku? Anak perusahaan Feng Hua magang di sini itu kehormatan buat aku. Dengar-dengar dia bikin masalah di JM. Atas namanya, aku mau minta maaf. Santai aja, dia masih anak-anak, bisa apa sih? Aku cuma mau minta satu hal lewat telepon. Separah apapun dia bikin masalah buat kamu, jangan pecat dia. Biarin dia tetap di JM. Oke, gimana mungkin aku pecat anak kamu? Jangan khawatir. Oke, aku nggak ganggu kamu lagi. Dah? Senang sekarang? Tinggal aja di JM. Aku pergi dulu, Song Nuan. Oh iya, Song Nuan. Ini kartu tante. Kalau dia ngapa-ngapain, kamu langsung kasih tahu aku. Oke. Kamu gila ya? Beneran nerima ini? Ini serius. Aku cuma mau nyelesain tugas. Aku pergi setelah kamu nulis ini. Jadi kamu lihat semua pesanku? Kamu nggak ikutin satu pun dari 3 itu. Aku cuma nggak mau kerja. Mau kamu apain aku? Aku nggak bisa apa-apa. Tapi ini permintaan ibumu. Jadi kamu harus nulis. Baiklah, kamu tidak perlu menulisnya. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kalau kamu ke kamar mandi, aku tunggu di luar. Kalau kamu pulang, aku akan berkemah di depan pintumu. Sampai kamu kembali ke JM. Percayalah padaku, aku akan melakukan apapun untuk mempertahankan pekerjaanku. Kamu ngapain? Mau menulisnya? Kamu ngapain? Menurutmu aku lagi ngapain? Kamu gila? Kamu yang gila? Pergi sana. Kamu mau menulisnya? Pergi sana. Saya paham, Ketua, saya akan segera melakukannya. Saya sedang di departemen penjualan sekarang. Ketua yang bilang begitu? Mau konfirmasi sama beliau? Dia seperti lalat, susah diusir. Sang Sheng, jangan sombong-sombong. Jangan pikir kamu. JM bukan tempat buat kamu berbuat semaunya. Aku kasih tahu, pasti ada yang menghukummu. Sang Sheng, semua ini kamu lakukan supaya aku memecatmu, ya? Iya. Jangan pikir-pikir begitu lagi, tidak mungkin. Mulai sekarang, apapun yang dia lakukan atau seperti apa dia, biarkan saja. Bagaimanapun juga, JM tidak akan pernah memecatnya. Tapi, tidak ada tapi. Tunggu sebentar. Kalau mau aku tetap di JM, bisa saja. Tapi aku mau pindah departemen. Mau kemana? Aku mau ke administrasi. Aku kayak pengasuhnya mereka. Kenapa Zhang Sheng nggak tinggal di perusahaannya sendiri aja? Kenapa dia bikin ribut di perusahaan kita? Kalau di sini aja bikin kesal, departemen penjualan pasti nggak rela melepasnya. Mau gimana? Pangeran Zhang sendiri yang minta. Datang ke departemen kita. Bagus, sekarang kedua magang ini sama-sama bikin masalah.
kamu nggak masuk kerja hari ini, dan kamu bohong sama aku. Song Nuan datang dari perusahaan cari kamu malah sembunyi di rumah. Melawan atasan, menyemprot rekan kerja pakai alat pemadam api. Bolos kerja tanpa alasan, apalagi yang mau kamu lakukan? Apa yang nggak bisa kamu lakukan? Aku cuma mau minta satu hal lewat telepon. Seberat apapun masalah yang dia buat untukmu, jangan pecat dia. Buat dia tetap di jam saja. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kalau kamu ke kamar mandi, aku tunggu di luar. Kalau kamu pulang, aku bakal berkemah di depan pintu. Sampai kamu kembali ke JM. Song Nuan. Boleh saya ganggu sebentar? Izinkan saya perkenalkan. Ini Zhang Sheng, magang kedua di kantor CEO kami. Wah, akhirnya ada bantuan baru. Dia akhirnya datang, dan dia tampan banget kayak di drama Korea. Kamu Zhang Sheng, kan? Kalau ada pertanyaan, tanya aja sama saya. Saya yang akan urus kamu. Terima kasih buat semua guru cantik. Lantai ini paling banyak cewek cantiknya di JM sejak saya gabung. Kedepannya, saya harap bimbingan dan bantuannya. Bagus, bagus. Ayo, ganteng banget. Daging ini jatah saya. Zhang Sheng, ini tempat kerjamu. Kamu bakal kerja di sini. Oke. Belum selesai? Cepetan. Wang, komputernya siap belum? Kalau enggak bisa, hubungi It aja. Masih kurang alat tulis kantor, ya? Saya ambilkan satu set, terima kasih. Rong, jangan repot-repot. Ikut saya. Iya, Song Nuan. Zhang Sheng baru sampai. Tolong bantu dia kenal lingkungan dan tugas kerjanya. Oke. Terima kasih. Rong, kemari dulu. Terima kasih. Saya datang. 3 bulan ke depan, kita bakal bersama siang malam. Song Nuan, kamu baik-baik aja? Saya baik-baik aja. Baik. Ada yang sakit jatuh tadi? Enggak. Kalau baik-baik aja, kemari dulu. Saya minta tolong pesankan mie ikan kuning hari ini. Jumlahnya agak banyak. Total 14 pesanan. Saya sudah buatkan tabelnya. Saya nggak tahu akurat atau enggak. Kamu konfirmasi jumlahnya sama semua orang. Oh, Sama kayak kemarin. Tanpa daun bawang. tanpa daun bawang. Oke. Mie ikan kuning, tanpa daun bawang, jahe, bawang putih, pedas. Pedasnya gimana? Pedas. Kayak biasa. Tanpa daun bawang, jahe, bawang putih. Tambah cuka. Mie telur, tambah daun bawang dan pedas. Jangan lupa itu sama kayak kemarin. Tanpa daun bawang tapi yang lain tetap. Tanpa daun bawang tapi sisanya tetap. Kamu pelanggan favorit saya. Pesan banyak tapi nggak makan di sini. Ayo. Bibi kasih kamu bebas saja. Biar bajumu tetap bersih. Terima kasih, Bibi pemilik. Dadah. See you, Wang. Apa kabar? Ini makan siang yang kubeli untuk Direktur Hao dan yang lain. Song Nuan, kamu kesini magang. Bukan buat ngantar pesanan. Maksudku, mereka semua sibuk. Jadi aku yang beli makan siang buat mereka.
Kalau begitu Siwang, gimana caraku nanganin hal kayak gini ke depannya? Kamu nggak perlu tanya aku soal ginian. Pikir sendiri. CEO Wang. Mau pesanan? Mie ikan kuning Pak Wang. Kalian beruntung. Mungkin lain kali. CEO Wang, santai aja. Song Nuan, cepat. Kami semua nungguin kamu. Direktur Hao, ini pesananmu. Terima kasih, Direktur. Aku beruntung banget bisa makan mie ikan kuning tiap hari. Terima kasih, Direktur Hao. Gak apa-apa, cuma semangkok mie. Ambil semuanya. Kalian dapat masing-masing satu. Makan selagi masih hangat. Direktur Hao, ini struk mie dari beberapa hari terakhir. Oke, aku ngerti. Taruh di sana. Gimana? Nggak buruk, kan? Bu, gantiin kursi ini dong. Kamu yang nggak stabil. Ngapain kamu kesini? Aku kesini buat kasih tahu. Aku nggak mau kerja di perusahaan itu. Mereka terlalu bodoh. Mau latihan ya latihan aja. Ngapain harus ada sorak-sorai? Kayak mau komersialisasi seluruh perusahaan. Bodoh banget. Gimana kalau gini? Aku tetap magang. Aku ke Feng Hua. Konsepnya sama. Gimana menurutmu? Kamu pikir aku nggak tahu niatmu yang kecil itu? Kalau kamu ke Feng Hua, nggak sampai 3 hari, anak-anak muda kita bakal jadi preman-preman kecil semua. Gimana itu? Kamu masih anggap aku ibumu nggak? Kapan aku nggak anggap? Kalau gitu magang yang bener di jam buat aku. Jangan mikirin yang lain. Nggak mau pergi. Baiklah, tidak apa kalau kamu tidak pergi. Kalau begitu, seperti anak muda lainnya. Kamu pergi sendiri, sewa rumah, naik kereta bawah tanah, naik bus. Kartu ATM-mu sendiri. Kunci mobil dan kunci apartemen, serahkan semuanya padaku. Kamu bisa menghabiskan hari-harimu sepenuhnya sesuai kemauanmu sendiri. Ayo, ayo. Kalau begitu, aku tidak bilang apa-apa. Ang Sheng, Zhang Sheng, berhenti di sana. Baik, baik. Aku tidak akan menyetir lagi. Oke. Hentikan mobilnya, kamu. Ang Sheng,
Kamu gila? Ada obat? Hormati atasanmu. Hormati perusahaan. Hormati peraturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku akan berjuang. Aku ingin sukses. Sukses, sukses, sukses. Kamu lihat video online baru-baru ini? Seorang gadis bersama seperti kamu. Semua orang berdiri berbaris begitu banyak. Seperti mereka disuntik semangat. Sama seperti kamu tadi. Zhang Sheng, apa kamu belum pernah berusaha keras untuk mendapatkan yang kamu inginkan dalam hidupmu sebelumnya? Baik, dari ekspresimu itu, aku tahu kamu belum. Mungkin pekerjaan ini tidak penting bagimu. Tapi bagiku, ini sangat penting. Hanya saja, meski di sekolah aku hebat dan luar biasa. Ketika kamu bawa semua itu ke masyarakat, kita bukan apa-apa. Standarnya berbeda. Semua harus mulai dari nol. Meski aku tidak punya pekerjaan ini, aku tidak akan berkeliaran di jalanan atau mati karena sakit hati. Tapi aku tetap akan bekerja keras. Karena aku ingin membalas cinta yang diberikan orang tuaku. Ketika orang masih muda, kalau tidak memberikan segalanya. Untuk satu hal, aku tidak tahu bagaimana orang lain, tapi aku pasti akan menyesal. Kamu paham yang kukatakan? Aku paham. Aku benar-benar paham. Kamu bicara sangat bagus. Mungkin pekerjaan ini sangat penting bagimu. Itu masa depanmu, kesuksesanmu, mimpimu. Kamu datang ke sini untuk dapat pekerjaan ini. Tapi aku datang supaya tidak dapat pekerjaan ini. Paham? Kamu. Lidahmu sudah baik lagi. Coba ucapkan beberapa kata. Latihan baca yel-yel bersamaku. Ikuti peraturan perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati atasanmu. Kamu sudah lebih baik. Ayo latihan sekarang, ya? Kenapa kamu gak bisa ngerti yang aku omongin? Kamu gak perlu bikin aku ngerti. Seberapa malam pun kita di sini, bahkan sampai subuh, aku harus nyelesain tugasku. Jadi, mau kamu kerja sama-sama aku, atau kita diam aja di sini dan nunda-nunda? Song Nuan, dengerin aku. Waktu kecil, aku pernah kena polio. Tahu nggak? Bukan aku nggak mau ngomong atau teriak. Tapi otakku kekurangan zat kimia tertentu. Bikin aku nggak bisa koordinasi omongan sama gerakan. Sejak kecil, setiap aku teriak yel-yel, teman-teman pada ngetawain. Sekali teriak, langsung ditertawain. Aku malu banget. Trauma sampai sekarang. Terus, kita gimana dong? Lihat. Barusan kamu ngomong dari hati tuh. Aku juga tersentuh. Sekarang jam berapa ya? Aku nahan-nahan kamu, jadi gak enak. Gimana kalau kamu tunjukin lagi beberapa kali? Coba lakukan sebanyak dan selengkap mungkin. Dan berusaha keras, total. Tunjukin ke aku. Mungkin, aku bisa belajar. Sekarang kamu mau belajar? Koordinasi yang buruk harusnya bisa kamu atasi. Iya. Aku butuh guru yang bagus, latihan lebih banyak. Mulai dari mana? Dari awal? Oke. Lihat ya, aku ikut lakukan. Ayo, oke. Hormati pimpinan. Hormati pimpinan. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati peraturan perusahaan. Hormati peraturan perusahaan. Aku mau sukses. Yuk lakukan itu aja dulu. Jangan tambah yang baru. Aku belum bisa bagian jongkok itu. Jongkok cuma turun, terus naik lagi. Turun, naik, turun. Naik. Hormati pimpinan. Besarin gerakannya. Biar aku lihat lebih jelas. Hormati peraturan perusahaan. Kayak gini. Iya, benar. Hormati pimpinan. Iya. Hormati pimpinan perusahaan. Bagus. Hormati pimpinan-pimpinan. Lanjut. Hormati peraturan perusahaan. Semangat. Hormati perusahaan. Bagus. Hormati pimpinan-pimpinan. Lagi. Hormati peraturan perusahaan. Lebih semangat. Hormati perusahaan. Semangat. Guru, gerakan itu gak ada tadi.
Barusan kamu tambahinya. Bukan, itu. Kamu latihan dulu. Aku dulunya. Jangan. Jangan pergi. Aku masih harus latihan sama kamu sampai subuh. Aku belum bisa. Aku polio waktu kecil. Gak mungkin bisa. Besok kita belajar. Aku harus pergi sekarang. Lepaskan. 11 menit 9 detik. Bahan celanamu lumayan bagus. Awalnya kukira akan cepat sobek. Tak kusangka bisa tahan selama itu. Angsheng. Jansheng. Keterlaluan kau. Keterlaluan? Aku tak memaksamu. Kau sendiri yang menyobek celanamu. Ini semua salahmu. Apa? Kita tidak latihan lagi? Kau keterlaluan. Kita tidak latihan? Bukan aku yang tak mau latihan. Halo, makanan sudah dihidangkan. Para nona butuh minuman. Di sini tak ada nona atau tuan. Semua adalah elit pemasaran. Sajikan dulu 8 botol minuman keras putih. Duduk. Baik. Departemen penjualan satu-satunya yang boleh minum siang hari. Itu karena untuk jadi sales yang handal, minum adalah kemampuan dasar. Kupastikan semua sudah merasakannya saat perekrutan. Hari ini, departemen penjualan mentraktir semua. Pertama, untuk sambut rekan baru. Dan kedua, kami senior bisa cicipi hidangan enak. Kata Sio Chen tepat. Minum itu kemampuan dasar. Anggap saja hari ini tes perkenalan. Ayo, tuangkan anggur. Aku punya pertanyaan. Kalau aku tidak minum, apa aku dipecat? Sang Sheng, tidak akan. Kau bisa berprestasi tanpa minum. Tuan Zhang dengan koneksinya yang luas bisa jadi tambang emas bagi kami. Kalau tak mau minum, tambah makan saja. Aku kenyang. Lihat apa? Mau kabur seperti dia? Aturan departemen penjualan kami adalah 3 kali habis. Tuangkan anggurnya. Gelas pertama. Bersulang. Go, minum pelan-pelan, nanti sakit perut. Aku bocorkan rahasia untuk semua. Hanya setelah kamu sering minum alkohol, toleransimu akan meningkat tanpa sadar. Sao Xiao Chuan, jangan kira aku tak tahu. Saat perekrutan, kau pura-pura mabuk. Kau memang bisa minum. Aku suka yang bisa minum. Kalau bisa minum, dia bakat departemen pemasaran. Ayo, minum gelas pertama. Bersulang. Bersulang. Gelas kedua. Gelas ketiga. Ayo, isi penuh. Angkat gelasmu. Isi penuh. Kau dengar dia. Bersulang. Bersulang. Kakak Yo. Kemampuan minummu jauh meningkat dibanding hari perekrutan. Setelah minum 3 gelas, penampilan dan pikiranmu masih tetap tenang. Kalau cewek ini yang minum, bahkan 3 pemuda pun tidak bisa menandinginya. Ayo,
Aku salut denganmu secangkir. Apa maksudmu ini, Kakak Yo? Pemimpin sudah habiskan minumannya. Kamu tidak mau memberimu kaya? Cepat, isi gelasnya. Cepat. Xiao Chen. Oke, ceritakan tentang idealmu. Aku selalu percaya dan semakin bertekad untuk menjadi saleswoman terbaik. Tapi kita sudah sampai di usia ini. Masih harus minum bersama pelanggan ketika membicarakan bisnis. Ini agak ketinggalan tren zaman modern sekarang. Kamu bicara dengan benar. Aku juga tidak mau minum. Tapi pelanggan mau minum. Apa yang bisa kita lakukan? Ini adalah hal yang sudah diterima oleh semua orang. Baiklah. Untuk idealmu, aku salut denganmu satu gelas lagi. Cepatlah. Sepertinya aku tidak tahan lagi. Direktur Hao. Apakah ada hal yang bisa saya bantu? Ada apa? Maksud saya punya waktu sekarang. Adakah yang bisa saya bantu untukmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa duduk di sana. Kemari sebentar. Ada apa? Mungkin kamu bisa bantu saya melakukan sesuatu. Tentu saja. Jalan Fusing, nomor 109. Itu. Halo. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini bukan bagian dari tugasku. Oke. Halo. Boleh saya tanya di mana tempat ini? Ini, cuma di atas sana. Terus jalan ke arah itu. Terima kasih. Tidak masalah.
Toko mie ikan kuning senior Wang. Akhirnya ketemu juga. Nona, kamu tidak bisa masuk. Silakan antri di belakang. Di belakang, antriannya di belakang. Ada antrian? Semua orang sedang antri. Kamu berdiri di sini. Nomor 144. Nomor 145. Nomor 145. Nona, giliranmu. Giliranku. Ada apa denganmu, Nona? Aku sudah menunggu mie ini setengah jam. Kau tidak lihat jalan? Kamu jalan dari arah mana, Nona? Maaf. Maaf. Aku bisa ganti pesananmu. Bos, 2 porsi mie ikan kuning. Kau bayar pesananku? Setengah jam lagi. Apa-apaan ini? Mie-nya sama. Oh, 1 tanpa daun bawang, tambah peterseli dan cabai. Dan minyak udang. Rasanya tidak enak. Terlalu berminyak. Apa minyaknya gratis sekarang? Kita jangan ke sana lagi. Kita cari tempat lain. Tidak bisa ke sana lagi. Tidak akan kembali. Wanginya enak. Siapa yang beli mie ikan kuning senior Wang? Bisa ditebak dari baunya. Siapa ini? Pasti punya banyak waktu untuk antri panjang dan jarak jauh. Magang? Siapa lagi yang punya banyak waktu selain magang? Direktur Hao, ini pesanan mie ikan kuning Anda. Mie ikan kuning senior Wang, Direktur. Beruntung sekali bisa makan ini siang hari. Bos, kenapa tidak bilang? Betul. Apa istimewanya? Besok, Nona Song belikan kalian masing-masing. Ini magang baru kita, ya? Rajin sekali. Aku yang catat. Siapa yang mau mie ikan kuning besok? Aku. Pesananku tambah peterseli. Aku mau yang pedas. Aku tambah telur rebus. Aku mau 2 telur bacem ekstra. Oke. Aku tidak pakai pedas. Telur lagi. Pelan-pelan. Bicara pelan. Uang. Belum kasih uang. Siapa lagi yang mau pesan? Aku juga tidak mau pedas. Kasih aku telur bacem ekstra. Aku mau yang pedas. Song Nuan. Mana peterselinya? Bukannya ada di sana? Mana? Lihat sendiri. Aku benar pesannya. Lihat. Mana? Aku suruh mereka tambah peterseli. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa menyalahkan orang lain? Tidak. Aku benar bilang. Sudahlah. Tidak perlu jelaskan. Ini masalah kecil. Cuma mau kasih tahu aja. Lain kali hati-hati ya. Jangan salahin orang lain kalau lupa. Kamu boleh pergi. Akhirnya waktunya pulang. Capek banget. Ayo makan malam bareng. Yuk. Baru nemu tempat hotpot baru gak? Aku ada urusan. Aku beneran ada acara hari ini. Aku traktir makan lain kali. Oke. Kita lagi bahas divisi HR kamu. Kamu pahlawan sejati perusahaan kita. Setiap tahun kita nungguin kamu rekrut magang. Semua kerjaan receh yang karyawan tetap gak mau lakuin, ada energi. Atau waktu buat ngerjain, atau cuma gak tertarik ngerjain. Akhirnya ada yang mau lakuin. Ya gitu, bener banget. Tapi ada juga yang mau ambil kerjaan kita. Balik sini. Ini area terbatas sales. Mau kemana? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Aku nggak saham. Urusan apa kemana pergi? Aku punya tanggung jawab suci buat divisiku. Cari siapa? Kak Yo, dia gak di sini. Gak mungkin. Kita janjian ketemu sini pas pulang kerja. Pas banget. Kamu bisa gendong dia pulang. Dia kenapa? Kak,
Nyaman banget. Bisa tidur seharian pas hari pertama magang. Kenapa kalian gak punya rasa kasihan? Kalian biarin dia tidur di tempat buruk begini. Aku sama Zhao Xiachuan yang bawa dia balik sini. Siapa yang gak kasihan? Kualitas udara di sini jelek banget. Ya iyalah. Ini ruang rokok. Gimana kualitas udaranya bisa bagus? Gak apa-apa, aku akan pakai paru-paruku. Buat ciptakan lingkungan udara bersih buat kalian. Gak minum obat. Gila lagi. Pak Buk, tolong rokok di luar. Gak lihat ada orang di sini? Ini ruang merokok. Kamu magang kok banyak urusan. Anak-anak generasi 90-an ini terlalu sombong ya? Memang generasi 90-an kenapa? Iri sama muda kita? Atau otak kita yang lebih cepat? Kapan berhenti omong kosong ini? Percaya gak aku bakal bilang ke manajer Chen buat pecat kamu sekarang? Beneran. Oh, tahu juga takut dan kabur. Maaf. Cuma bisa gini buat padamkan api karena kamu gak mau pergi. Kamu gila? Sinting. Hore. Makasih. Gak usah sungkan. Aku cuma tunjukin rasa kasihan. Dia orang macam apa sih? Pakai alat pemadam api ke orang? Untungnya tidak ada yang serius. Siapa yang bertanggung jawab kalau sebaliknya? Seolah-olah dia hakim yang menegakkan keadilan. Kukira kami melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Tapi kami tidak. Ruang merokok memang untuk orang merokok. Manajer Chen, Anda harus lakukan sesuatu tentang ini. Kalau tidak, terlalu tidak adil bagi kami. Ada luka? Berdarah? Hilang anggota badan? Jawabannya tidak. Maka ini bukan insiden signifikan. Anda tahu prinsip saya. Urus insiden agar yang serius jadi kecil, yang kecil hilang. Oke, ganti baju dan kembali bekerja. Manajer Chen, bagaimana bisa kita biarkan orang itu lolos? Bos sudah menyampaikan poinnya. Tidak. Saya minta maaf. Sangat menyesal. Bos, saya sadar kepada rekan-rekan. Saya membuat kesalahan tak termaafkan. Dengan keadaan serius dan konsekuensi negatif. Saya rasa saya harus menerima hukuman berat untuk kesalahan ini. Bahkan pemecatan segera. Mungkin tidak cukup. Saya minta untuk dipecat segera tanpa penundaan. Saya minta maaf. Saya menyesal. Saya tidak punya wewenang memadai untuk menangani insiden ini. Masih banyak masalah lain yang menunggu perhatian pimpinan. Mari tunda keputusan untuk sementara. Kita akan tangani ini ketika pimpinan ada waktu tinjau insiden. Anda harus pertahankan sikap bisnis selama jam kerja. Browsing internet, ngemil, telepon pribadi. Semua aktivitas yang seharusnya disimpan untuk rumah. Selain itu, kantor CEO adalah departemen penting. Mengapa semua orang sibuk kecuali Anda? Anda harus introspeksi apa yang telah dilakukan. Sebagai pemula yang baru masuk masyarakat, saya harap Anda akan rencanakan karir secara metodis. Jangan ambil kebiasaan lesu dan malas. Fokus pada menonton, mendengar, dan melakukan tapi tidak berbicara. Jika Anda berani, dan jika Anda punya kemampuan. CEO Wang. Song, Anda di sini sebagai magang. Bukan di sini untuk antar pesanan makanan. Fokus pada menonton, mendengar, dan melakukan tapi tidak berbicara. Nona. Ini toilet pria. Apa? Mau pergi? Tunggu sebentar. Ayo. Ambil foto untuk kenangan. Apa ini? Jangan ambil. Jangan, pastikan termasuk kriminal. Bagus, bagus, bagus. Bilang saya beritahu seluruh perusahaan ada maniak seks yang menyelinap ke kamar pria sebagai pengintip. Apakah ini akan menghapus semua kerja kerasmu selama ini?
Kamu harus hapus ini. Hapus. Oke, aku bisa melakukannya, tapi syaratnya adalah kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan mulai sekarang. Kalau tidak, semua ponsel orang di perusahaan ini akan mendapatkan foto ini. Lebih baik kamu hapus foto itu segera. Hapus itu. Jangan ikuti aku. Aku mau buang air kecil. Jangan lihat. Ayo, senyum. Ke sini. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Senyum. Satu lagi. Berdasarkan ini, Wang Xiyuan bukan orang jahat. Dia orang yang sangat sibuk, tapi masih menyempatkan waktu untuk menulis email ke kamu para magang. Kamu harus fokus untuk bekerja keras. Jangan terlambat lagi di kemudian hari. Aku tahu. Aku cuma memikirkan seluruh insiden tentang mie ikan kuning. Aku frustasi makanya tidak bisa tidur nyenyak semalam. Makanya aku terlambat. Kamu lihat kan, tidak ada yang memuji aku ketika aku datang awal. Begitu aku terlambat, seluruh perusahaan tahu dan mengkritik aku. Nak, ingat ini. Kerja itu berdasarkan disiplin. Dan juga kamu bukan anak kecil lagi. Jangan mudah ngamuk sembarangan. Di masyarakat ini, orang yang emosinya tidak stabil. Tidak bisa berdiri sendiri. Cukup sudah, aku tidak mau ngajarin kamu lagi. Kamu tidak bisa mencerna semua ini. Ingat yang satu ini, Sio, kamu yang bicara benar. Kamu harus jadi orang yang punya ambisi. Oke, bye-bye. Nuan. Ibu punya ide. Shanghai itu kota besar. Perjalanan ke kantor butuh banyak waktu. Dan biaya transportasinya juga mahal. Bagaimana menurutmu kalau kami kirimi kamu uang? Kamu bisa beli sepeda listrik saja. Apa? Sepeda listrik? Terlalu berbahaya. Naiknya pelan-pelan dan hati-hati saja, kan? Bu. Ini ide yang bagus banget. Kalau begitu uang buat beli sepeda listrik itu akan pinjam dari aku. Aku akan bayar kembali kalau aku dapat gaji. Apa pinjam? Kamu ngomongnya seolah-olah kamu bukan bagian dari keluarga ini. Menjaga pekerjaanmu itu yang paling penting. Ibu akan kirimi uangnya besok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ayah. Sayang, kamu harus baik-baik ya. Tunggu sampai aku kembali. Perbaikannya selesai secepat ini. Rujukan Zhao Xiachuan sangat dapat diandalkan. Hei, yang namanya Song Nuan itu, kemari sini. Di sini, sini. Ayo, kemari. Semuanya baik-baik saja kan? Kalau begitu, pergi ke kota komputer ambil laptopku. Boleh saya tanya, apakah ini aset perusahaan? Perusahaan tidak memberikan laptop untuk magang. Kata saya ada, ya berarti ada. Jangan lupa, kamu harus lakukan apa yang saya perintahkan. Saya punya buktinya di sini untukmu. Bukannya kamu punya mobil? Kenapa kamu tidak pergi ambil sendiri? Oke, saya akan ambil sendiri. Apakah saya harus kirim ini ke Microblog, atau ke daftar kontak saya?
Beri alamatnya padaku. Beginilah seharusnya. Cepat pergi, pergi, pergi. Bersikap baiklah. Aku tinggalkan di sini. Di mana sepedaku? Sepedaku? Siapa yang mencuri sepedaku? Siapa yang mencuri sepedaku? Siapa yang melihat sepedaku? Aku tinggalkan di sini. Siapa yang melihat sepedaku? Halo. Hai, Kak. Sepedaku hilang. Sepeda listrik yang baru saja aku beli. Aku benar-benar benci Zhang Sheng itu. Aku benar-benar tidak mau bekerja di sini. Aku bahkan tidak punya uang untuk biaya hidup. Lalu kehilangan sepeda yang baru saja aku beli. Setiap hari aku harus beruang untuk membeli ikan kuning. Tapi tidak ada yang memberiku sedikit uang pun. Sebagai pekerja magang, dengan kecepatan ini aku selalu kekurangan uang setiap hari. Aku bahkan tidak berani memberitahu orang tuaku. Sepeda itu penting, tapi uang untuk membeli mie ikan kuning. Kamu harus minta kepada mereka. Bagaimana cara memintanya? Kalau aku minta, mereka akan menganggap aku perhitungan. Kalau kamu tidak perhitungan, bagaimana kamu mau bertahan hidup? Kenapa mereka tidak mencuri sepeda orang lain saja? Kenapa harus mencuri sepedaku? Sepedaku bahkan tidak bernilai sebanyak itu. Ini semua karena laptop bodoh ini. Laptop bodoh ini. Tenang, tenang Di. Kalau kamu merusak laptop ini, kamu harus menggantinya loh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Semua akan baik-baik saja. Menurutmu bisa nggak aku minta tolong perusahaan bayarin sepeda? Maksudku, aku kehilangannya pas lagi kerja. Karena sibuk kerja, manajer Chen dari divisi penjualan kita cerai sama istrinya. Menurutmu perusahaan mau beliin dia istri baru? Lama banget keluar, kukira kamu kecelakaan. Gantiin sepeda listrikku. Tenang, tenang, tenang. Begini, Zhang Sheng, mamanya baru beliin dia sepeda listrik kemarin. Bukannya kamu suruh dia ke toko komputer ambil laptopmu? Sepedanya dicuri. Ya berarti dia bodoh. Kamu, apa aku salah ngomong? Jalanan isinya sepeda banyak banget. Kok malah sepedamu yang dicuri? Gak sadar peluangnya kecil banget? Itu artinya kamu yang salah, bukan malingnya. Kalau aku nggak bantuin ambil laptopmu, nggak bakal kehilangan sepeda. Gak nyambung. Kehilangan sepeda sama ambil laptop itu dua hal beda. Mau hari ini gak ambil laptop, selama yang bawa sepeda keluar itu kamu. Ya bakal dicuri juga. Tahu kenapa? Karena di kalender udah tertulis. Hari ini kamu bakal kehilangan sepeda. Kamu, santai, santai. Tenang dulu. Tapi kalau kamu merengek, mungkin aku baik hati, kasihan sama kamu. Dan bantu bayarin sepeda baru. Buatku, beli sepeda semudah beli bakso. Kamu gila. Aku nggak salah. Ngapain aku merengek? Itu urusanku. Dah. Ang Sheng, Song Nuan. Kenapa nggak bisa ngaku kalah? Aku gila? Ngapain ngaku kalah? Song Nuan, balik sini.
Direktur Hao. Kamu pikir aku mau manfaatin kamu? Enggak. Aku ingat jumlah yang harus kamu bayar buat mie. Lebih jelas dari kamu. Mau sekalian aja daripada dicicil. Ribet kan? Sini lihat. Lihat, cek bener nggak? Oh, Ingetannya tajam juga ya. Semua uangnya di sini. Hitung. Cepetan ambil. Salah aku kurang hati-hati. Gajimu aja belum turun, suruh bayar. Dari mana punya uang? Gimana kalau gini? Lain kali suruh beli apa? Aku kasih uang dulu. Oke? Oke? Oke. Nah hari ini pesanan sama. Nggak pedas, banyak isinya. oke. Cepetan pergi. Pedas, banyak sayurnya. Zhang Sheng, aku catat di buku ini. Kamu berutang 2 mangkok mie. Totalnya $48. Bayar. Ini. Kira-kira ada $2. Sudah termasuk motor listrikmu. Kembaliannya nggak usah. Jangan pergi. Uang ini, kamu. Dia udah kasih uang. Mending kamu simpan aja. Ada masalah? Pak Hao. Selain beli mie ikan kuning, bisa nggak kamu kasih tugas lain? Song Nuan, kamu kan tahu kerja di administrasi penting banget? Magang bagus atau enggak, aku yang harus setujui. Kalau ada waktu, aku sendiri yang kerjain. Jadi, kenapa nggak bisa kayak Zhang Sheng? Lulusin aja 3 bulan ini. Kalau udah lewat, semua aman. Ngerti? Semua bakal baik-baik aja. Hao Min, CEO Wang. CEO Wang. siang ini ikut aku ketemu chairman. Oke. Ngerti. Administrasi departemen penting. Kok semua sibuk? Cuma kamu yang kelihatan nggak ada kerjaan? Sebagai pendatang baru di dunia kerja, aku harap kamu pelan-pelan. Rencanain karir profesionalmu. Siapa itu? Kok mukanya familiar banget? Ngapain? Kok minti privasi orang? Hidup pribadimu urusan apa sama aku? Ya aku kasih tahu. Aku gak minat sama sekali. Cepat pergi. Nyebelin. Presiden Yo, maaf ya. Anak-anak bego ini, lihat berantakan yang mereka bikin. Jangan dibiarin. Suruh itu Yo Gaga cepat minta maaf. Ini, Yo Gaga ini, daya tahannya belum cukup. Suruh dia minta maaf malah bikin masalah lebih besar.
Itu ilmuwan, Sao Xiao Chuan, kan jago minum? Suruh dia ajarin Gege. Aku ngerti. Mulai sekarang, aku hentikan semua kerjaan lain mereka. Aku suruh mereka fokus latihan minum. Kalau mau tetap di sales ya. Minum ini. Aku nggak ngerti. Aku beneran nggak ngerti. Kenapa harus minum buat jualan? Ini zaman apa? Pikiran kuno banget. Siapa yang lagi emosi gitu? Manajer Chen. Aku cuma lewat. Cuma cek keadaan. Nggak sengaja dengar omongan. Manajer Chen. Dia tidak sedang membicarakanmu. Tidak apa-apa. Kamu boleh membicarakanku. Aku sangat suka ketulusanmu. Biar ku beritahu rahasia. Di antara para magang di departemen penjualan, aku paling menilai tinggi kalian berdua. Tapi kalian belum sempurna. Masih ada kekurangan. Sao Xiao Chuan, toleransi alkoholmu sangat bagus. Kemampuan sosialmu kurang. Yo Gege, kamu tajam dan sosial. Tapi toleransi alkoholmu kurang. Andai kalian berdua menyatu jadi satu orang. Manajer Chen, kenapa kita harus minum alkohol saat melakukan penjualan untuk departemen penjualan? Kamu pikir aku mau minum? Kalau tidak minum, bisnis tidak jalan. Kalau mau sukses, pertama, jangan hanya mengandalkan logika dan nalar. Kedua, kadang harus menantang diri sendiri untuk bisa terobos. Oke, aku mengerti. Aku akan latihan. Aku tidak bisa. Aku sudah mencapai batas. Jangan. Gege. Gak apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Gege. Dengar, Zhao Xiao Chuan. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Aku Yo Gege. Sudah kubilang aku bisa minum, ya berarti bisa. Kamu datang pas banget. Bukannya julukanmu gamer pro? Bantu aku lihat ini. Aku yang buat. Kamu coba. Ayo jadi tim yang kuat. Gimana? Bantu aku pikirkan. Hadiahnya 10.000 yuan. Nanti kita bicara. Pertama, bantu aku. Lihat ini. Apa ini? Kamu mau bikin animasi flash? Betul. Ini gambar Song Nuan. Dia mau jadikan ini animasi flash. Dia tidak tahu caranya mendekatimu. Jadi minta tolong padaku untuk cari kamu. Oh, oke. Oh iya. Ada satu hal lagi. Duduk. Ada apa? Aku gelisah. Kalau orang punya kekuatan super, misalnya orang yang tidak mabuk, bagaimana cara memindahkan kekuatan ini ke orang lain yang lebih butuh? Orang yang tidak menantang diri sendiri tidak akan tahu seberapa hebat dirinya. Peribahasa itu masuk akal, tapi jangan dorong seseorang sampai batasnya. Dan menurutku minum itu sudah selesai buang sampah? Buang sampah artinya ngomong sampah. Sudah kubuang. Kalau sudah dibuang, cepat kerja. Aku tunggu. Cepat. Kenapa buru-buru banget? Apa ini? Ini berantem, Song Nuan mau. Dia mau apa? Jangan pusingkan ini. Tebak saja. Lalu ajari aku cara tambah teks, biar nanti aku bisa ajarin dia. Oke. Aku ambil risiko nih. Lagi ngapain sih? Waktunya pijat limfatik. Lagi pijat sendiri. Bro, kayak gini Yamaha umur 120 tahun. Nggak bosen? Cepetan, nunggu ini. Buru-buru amat? Lompatan temalku belum selesai. Kerja sama game kita juga udah fix. Santai, kerjaan dari manajer Chen belum kelar. Habis itu, langsung aku urusin. Pergi dulu. Enggak kamu, cepat pergi. Pergi aja dulu, percaya sama aku. Cepetan kerjain. Oke.
Kirim ke aku, ya? Dadah. Lagi cari apa? Bukan urusanmu. Ngapain? Jangan dekat-dekat. Biar aku lihat. Biar aku lihat dong. Jangan dilihat. Biar aku lihat aja. Direktur Hao? Direktur Hao. Pangeran tampan? Ini apaan? Kok mirip banget sama si Yowang? Pergi sana. Jangan-jangan kamu naksir diam-diam? Siapa yang naksir diam-diam? Aku nggak ngerti omonganmu. Apa yang aku bilang? Cuma ngomongin yang aku lihat. Yang aku rasain. Kamu lihat, kamu rasain? Angshen, ini ulah kamu, kan? Sayang banget gambarnya bagus gini dibuang. Sayang apaan? Buang sekarang juga. Atau aku marah nih. Marah aja, buang sekarang. Marah aja. Aku suka lihat kamu marah. Ayo, Kamu, ayo. Ngapain? Dimatiin? Kira matiin lampu nggak ada yang tahu? Gimana negosiasi kerjasama dengan GM Group? Lumayan sukses. Sesuai perintahmu. Kita nggak bocorin kabar buruk soal kondisi perusahaan. Sekarang cuma bahas kerja sama biasa. Di AS, aku bahas keahlian inti kita sama Farkes. Mereka tertarik banget. Tapi, buat dapetin investasi mereka sekarang nggak gampang. Tapi api nggak bisa ditutup pakai kertas. Halo? Ini Daily Financial Newspaper. Kami dapat info. Katanya karena kekurangan partner. Feng Hua lagi ada masalah cash flow. Benar nggak? Nggak ada komentar untuk pernyataan tanpa dasar. Saya hanya bisa bilang, transaksi perusahaan kami semua normal. Intinya, sama seperti yang biasa. Dah? Lihat kan? Kabar baik jarang tersiar, kabar buruk cepat menyebar. Kita harus segera cari partner. Oke. Song Nuan, Tante Jin. mau kemana? Mau ke percetakan. Tante ada urusan mau bicara sama kamu. Gimana kalau gini? Naik mobil Tante aja, Tante anterin. Kita ngobrol di jalan. Ayo. Jangan ragu-ragu numpang. Ayo, naik. Maaf, saya telepon dulu ya. Halo, Mama. Di mana? Lagi rapat nih, nanti ya. Dah. Song Nuan, lagi sibuk kerja? Biasa aja. Xiao Xiao Chuan. Cewek ini terlalu banyak akal, kan? Berhenti makan. Dari dulu aku udah tahu dia tukang cari muka. Aku lihat sendiri dia naik mobil mamaku. Waktu aku telepon mama, dia bahkan gak mau ngaku. Enggak aneh menurutmu? Gimana kabar Zhang Shen? Dia, Mulai sekarang, lakukan apa yang aku suruh. 3 bulan ke depan. Kita bakal terus bersama dari pagi sampai malam. Tante, turunin saya di sini aja. pertanyaanku sesulit itu? Jangan takut, bilang aja. Aku paling tahu sifat anakku. Menurutmu bener gitu perlakuin cewek? Suka cari-cari kesalahan, jupet banget pikirannya. Kamu temanku apa bukan? Kalau teman, harusnya selalu dukung aku tanpa syarat. Sekarang dia malah ngadu. Zhang Sheng. Dia punya bakat dan karakter sendiri. Kalau di bidangnya, dia pasti bisa hebat. Tapi di administrasi, prospeknya kurang cerah buat dia. Kamu baik banget. Ini penilaian terbaik yang pernah dia dapetin. Tadi kamu bilang dia di mana?
Administrasi? Iya. Bukannya dia di divisi penjualan? Zhao Xiaochuan, kalau kamu ngomong kayak gini, jangan harap dapet tips dapetin cewek dariku lagi. Ayo batalkan yang tadi gue bilang, kita mulai dari awal. Dari kecil, gue benci cewek-cewek kayak dia yang suka ngadu di belakang. Kita harus selalu menghinain orang kayak gini. Iya bener. Terus rahasianya gimana? Nih, di sini. Mana? Lagi ngapain lo? Gue rahasianya. Lihat gue. Lo lihat apa? Gue. Gak kelihatan? Gue gak perlu lo seganteng gue. Tapi lo harus col. Kayak COL, keren. Ini gue tahu. Cool, artinya dingin yang nyegerin. Udara dingin yang nyegerin. Arti lainnya, luar biasa, seger, tenang. Ada juga kata keterangannya, kayak nenangin diri, dan tetap terkendali. Yang mana yang harus gue pilih? Arti yang luar biasa dan tenang. Luar biasa dan tenang. Lihat lo, pakai jaket tua begini. Pakai kacamata, rambut kayak gini. Lo paling jauh dari kata keren. Mulai besok, ikat rambut lo. Lepas kacamatanya, pakai soft lens. Ini baru keren. Ngerti? Pokoknya, lo harus berubah. Jadi sombong. Sombong. Jangan banyak bacot, oke? Cari tahu sendiri. Sombong. Keren.